Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah HS, peserta unit kerja UKM TPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2024 LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Nomor peserta 73033000857, NIM 240310065. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya akan membahas tentang tablik, yaitu dakwah. Sebelum itu ingin berdoa dulu ya. Berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Tolong ketua tingkatnya atau ketua kelasnya untuk membacakan doa. Kemudian teman-teman lain atau anak-anakku semua ikut daripada ketua tingkatnya. Silakan ketua tingkatnya memulai. Seluruhnya duduk stop. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih anak Anda telah membacakan doa. Kemudian langkah selanjutnya saya ingin mengabsen dulu untuk mengetahui apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir. Alifa Yuliani, Amanda Pratiwi Anwar, Asri Ayu, Naura Nur Khalisa Anwar, As-Sahrah Dinda Anyaya, Citra Lestari, Erna Ramadhani, Vina Amelia Nailatul Izzah, Inna Amelia, Ismawati Nur, Hadir Pak. Kesya Khairunisa, Lutfia Dwi Ramadhani, Muhammad Mas'ud Izin, Muhammad Rayhan Ananda Syarif, Nadifa Nur Aslah Sahira, Naura Oktaviani Wahab, Nur Alfia, Nur Fauzia, Nur Aliza, Nurul Ain Astia Ramadhani, Nur Iqbazari, Raihan Atmajaya, Rizky Amalia Putri, Tina Sari. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang sakit ya, ada yang beberapa izin. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia dulu. Indonesia Raya, tolong Anda siapa yang untuk memandu? Tolong Pak hadirin semua teman anak-anak semua hadirin apa namanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dari
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan bahwasanya Islam itu sebagai agama rahmat lillahi lil alamin, mengajak umatnya untuk berdakwah dengan cara yang santun dan bijaksana, yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh. Merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya penting untuk memperhatikan adab dan etika dakwah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan. Itu pendahuluan kami sebelum memulai pembelajarannya. Selanjutnya, supaya pembelajaran kali ini kita mendapatkan berkah dari Allah, mari kita untuk tadarus sejenak. Saya yang akan memimpin sendiri. Saya dulu, baru anakku semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bi'ni'matihi ihwana. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa'a hufratan minan nar. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar. Fa'ankadhakum minha. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'un Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'murun yad'una ilal khairi wa ya'murun bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak semua. Kita sudah membaca literasi Al-Quran. Semoga bacaan kita mendapatkan rahmat atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Langkah selanjutnya, ya, saya akan membacakan tujuan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi duta Islam yang damai. Yang kedua, mendefinisikan pengertian dari perlunya serta ada perlunya dakwah, menjelaskan tujuan dan sasaran serta syarat dan metode dakwah, menjelaskan metode Al-Quran dalam menyajikan materi. Selanjutnya mendefinisikan pengertian syarat khatib dan syarat-syarat khutbah, menjelaskan rukun dan sunnah khutbah serta adab salat Jumat. Ya. Saya mau tanya dulu. Siapakah yang menggantikan Nabiullah Muhammad SAW pada saat Quraisy itu rapat ingin membunuh Nabiullah? Katakan. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya. Aku sudah. Yang kedua, pertanyaan saya kedua tentang dakwah. Siapakah yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya, silakan. Ya. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih anak-anakku. Ya. Jadi dakwah itu adalah ceramah yang disampaikan pada saat salat Jumat atau hari raya. Yang kedua adalah tapi itu menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat, sedangkan dakwah mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya, ya, dalil tentang dakwah. Kan tadi sudah kita jelaskan dalil tentang dakwah yang pada saat kita literasi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang bisa terjemahkan? Oke, silakan. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, terima kasih atas itu. Jadi dari dakwah itu adalah bagaimana mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang menyuruh kebajikan dan menyuruh berbuat yang artinya kalau kejelekan jangan dilaksanakan, tapi kalau kebaikan laksanakan, karena di sisi Allah itu mendapatkan paham tujuan dakwah. Tujuan utama dakwah itu adalah mengajak manusia untuk mengenal, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Secara lebih atau spesifik, tujuan dakwah dapat dirinci. Yang pertama, mengenalkan Islam. Yang kedua, menguatkan iman. Yang ketiga, mengajak beramal soleh. Yang keempat, membangun masyarakat Islami. Dan yang kelima adalah mewujudkan perdamaian. Yang mana mengamalkan itu? Islam, yaitu adalah menyampaikan ajaran secara benar dan komprehensif kepada orang yang belum mengenal Islam. Sedangkan bagaimana menguatkan iman? Menguatkan iman itu adalah memperkokoh iman kita atau sebagai umat Islam yang sudah ada. Ya. Kemudian mengajak beramal soleh. Ini mendorong umat Islam untuk senantiasa beramal soleh dan menjauhi perbuatan buruk. Sedangkan membangun masyarakat yang Islami, yaitu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai
Islam dengan mewujudkan perdamaian, menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, bagaimana prinsip dakwah yang satu? Kita tahu, ya, kebijaksanaan itu menggunakan cara yang bijaksana dalam persuasif. Kemudian yang kedua adalah nasihat yang baik, ya, memberikan nasihat dengan cara yang baik dan satu. Kemudian yang ketiga itulah jawaban yang lebih baik, yaitu menjawab pertanyaan atau sanggahan dengan cara yang baik dan sopan. Itu adalah prinsip dakwah. Selanjutnya, tabligh. Yang mana disebut tabligh? Yaitu menutup pintu hati. Penting tabligh dalam menyebarkan Islam, karena tabligh merupakan salah satu bentuk dakwah Islam yang sangat penting. Ya. Secara sederhana, tabligh dapat diartikan sebagai kegiatan atau menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang lain. Sedangkan ketika tabligh yang baik yaitu adalah kegiatan menyampaikan pesan Islam kepada orang lain. Kemudian tantangan dalam tabligh yaitu adalah merupakan upaya menyampaikan pesan agama kepada orang lain. Dalam pelaksanaannya seringkali dihadapi berbagai tantangan. Kemudian selanjutnya perlu khutbah itu sebagai media dakwah. Yang mana itu? Pertama adalah peran khutbah dalam menyampaikan pesan Islam. Ini hati-hati kita kalau kita mau khutbah, terutama yang laki-laki. Menyampaikan pesan itu yang pertama adalah menyebarkan pemahaman agama yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk karakter umat. Ini adalah khutbah. Yang ketiga adalah menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah menyampaikan informasi aktual, dan yang kelima adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian bagaimana syarat khutbah? Yang pertama, khatib yang mempunyai materi khutbah yang berkualitas, menyampaikan yang menarik, waktu yang tepat, niat yang ikhlas. Dan yang ketiga itu contoh tema khutbah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah terikat akhlak dan moral. Yang kedua, terikat sosial. Yang ketiga, terikat spiritual. Dan yang keempat, terikat aktual. Ini adalah khutbah dalam media dan sambungan. Kemudian, Islam adalah rahmat lil alamin. Konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsepnya apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmat lil alamin merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir di dunia ini untuk menciptakan perpecahan atau konflik. Itu Islam datang ke sini bukan untuk mencari perpecahan, tapi bagaimana memecahkan masalah konflik. Yang kedua, bagaimana implementasinya dalam nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya, yang pertama adalah nilai-nilai Islam itu adalah pedoman hidup yang sangat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta individu yang kerap termulia dan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah peranan umat Islam dalam mewujudkan perdamaian dunia. Agama Islam sejak awal kehadirannya telah membawa misi perdamaian dan kesejahteraan. Itu materi yang pembuka kita tentang bagaimana sih sebenarnya khutbah tabligh. Apa sih jumlahnya sebenarnya yang bikinnya? Kalau saya mengatakan, apa yang saya katakan, apa yang diikuti. Mulai? Sudah kita mulai? Kita sama-sama ya.
Ayam-ayam itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik. Ayam-ayam itik. Berapa jumlahnya ayam? Salah. Salah. Saya ulang kembali. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan harus diikuti. Ayam-ayam itik-itik. Ayam-ayam itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik-itik ayam-ayam. Berapa jumlahnya? 7. Masih salah. Sudah salah. Ayo. Konsentrasi dulu. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Betul. Berapa jumlahnya? Tepuk tangan. Itu maksud saya. Apa yang saya katakan berapa jumlahnya? Silakan pilih kembali. Itu seperti itu ya. Jadi jangan fokus sama ayam itiknya, tapi fokus pada saat saya katakan apa yang saya katakan itu yang harus berapa jumlahnya. Ayam itik jumlahnya adalah apa yang saya katakan. Ya, oke, terima kasih ya. Kita dulu. Tampilan di atas itu tentang bagaimana meliterasikan setiap kelompok. Jadi saya akan bertanya setiap kelompok. Budak kelompok itu harus membacakan ayat di atas dengan fasih, ya, dengan fasih. Dan saya akan melihat hasilnya, bagaimana cara membacaannya Al-Quran. Kelompok 1, silakan ayat apa aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Ya, kelompok 1 silakan. Oke, terima kasih. Ayat ada ya. Yang pertama ya, wal takum minkum wa yad'una bil ma'ruf. Ya, itu ya. Silakan tafsirkan. Tafsirannya kan ada tafsirannya. Siapa yang menafsirkan kan baca. Ya, ada beberapa penafsir, ada dari ini, ada dari sini. Ya. Silakan satu saja kalau misalnya ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang bisa jawab gambar pertama, gambaran kelompok? Ya, silakan. Gambar pertama menunjukkan memberikan kesempatan anak muda untuk berkembang di bidang dakwah. Ya, oke, terima kasih. Gambar yang oke, silakan. Gambar kedua itu menceritakan tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu berhak berdakwah, walaupun yang biasanya
hanya cuma laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Oke, terima kasih. Tentang contoh dakwah bil hilal dan tablik akbar. Siapa? Ya. Oke, silakan. Saya bisa? Ada nggak? Ada. Katakan sih. Iya. Dakwah bil hilal dan tablik akbar. Ya, oke, silakan. Silakan. Ya. Dakwah bil hilal dulu. Menjelaskan tentang apa? Dakwah yang dilakukan dengan perbuatan nyata seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, Ya. menjaga lingkungan dan bersikap baik kepada sesama. Oke, silakan tablik akbar gimana? Dakwah yang dilakukan melalui seni seperti musik, puisi atau film. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Ya. Silakan Anda buka sebuah Google atau apa. Kita ingin masuk ke bagian ketiga tentang dai pemberani. Silakan Anda diskusi dengan tema-tema Anda tentang yang mana sih sebenarnya itu dai pemberani di dalam Islam. Silakan. Ya, dicatat di buku catatan. Ya, dai pemberani adalah ini, menurut pendapat ini dan seterusnya. Di situ ada semua. Ya, silakan gunakan ID untuk mencari jawabannya. Oke, saya beri waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Ya, waktu sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Oke, kelompok satu dulu. Silakan menjelaskan tentang dai pemberani sebenarnya itu mana. Silakan yang di atas. Ya. Jelaskan. Ya. Dai pemberani itu mana sebenarnya menurut hasil diskusi Anda dengan tema-tema Anda. Caranya diperhatikan. Menurut kelompok kami, dari hasil diskusi kami, dai pemberani seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai singa Allah. Ali adalah sosok yang sangat pemberani. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan keberaniannya terlihat saat peristiwa hijrah, di mana ia tidur di tempat tidur Rasul. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2. Dan diskusi kelompok kami yang pertama yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dibagi menjadi 3, yaitu pembaharuan Islam. Artinya beliau adalah tokoh utama dalam gerakan pembaharuan Islam di Arab Saudi. Yang kedua, menghapus bidah dan khurafat. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergelar gigi dalam memerangi bidah dan khurafat yang dinyimpan dari ajaran Islam yang murni.
Yang ketiga, mendirikan negara Saudi. Artinya bersama dengan Muhammad bin Saud, beliau berhasil mendirikan negara Saudi yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam yang benar. Yang kedua, Imam Syafi'i dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pendiri mazhab Syafi'i. Artinya beliau adalah seorang ulama besar yang mendirikan mazhab fikih Syafi'i yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Yang kedua, perjuangan mencari ilmu. Artinya Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang sangat halus akan ilmu pengetahuan. Beliau rela menempuh perjalanan jauh untuk berguru kepada ulama-ulama besar. Oke, silakan dulu. Kelompok 3, sudah semangat. Semangat. Oke, silakan. Dari pemberani, menurut Imam Malik bin Anas, pertama pendiri mazhab Maliki. Beliau adalah pendiri mazhab fikih Maliki yang banyak dianut oleh masyarakat Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab. Kedua, ketelitian dalam mencari hadis. Imam Malik dikenal sebagai teliti dalam mencari hadis-hadis sahih. Beliau menghabiskan. Tolong kalian diskusikan lagi kembali tentang dakwah atau tabligh. Ya, tabligh ya. Silakan diskusi, ya silakan diskusi. Saya beri waktu 10 menit lagi untuk mendiskusikan tentang masing-masing materi yang saya berikan setiap kelompok. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan. Sudah selesai semua? Ya. Oke, saya persilahkan bukan lagi kelompok 1 tetapi kelompok 3. Kelompok 3 dulu yang naik. Ya. Kelompok 3 dulu yang naik untuk memberikan hasil diskusi dari tema-temanya tentang tabligh. Ya. Silakan. Ya. Tabligh adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada kegiatan menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Secara bahasa, tabligh berasal dari kata balaghah yang berarti sampai. Jadi tabligh berarti menyampaikan pesan Islam sampai kepada orang yang dituju. Selanjutnya kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana dakwah adalah sebuah seruan atau ajakan kepada manusia untuk beriman dan taat kepada Allah SWT serta menjalankan syariat Islam. Nah, kata dakwah sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerukan, mengajak atau memanggil. Nah, tujuan utama dari dakwah ini yang pertama menyebarkan agama Islam, yang kedua membentuk karakter Muslim, dan yang ketiga membangun masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang khutbah. Di mana khutbah adalah jaminan agama yang disampaikan sebelum salat Jumat. Secara bahasa, khutbah berasal dari kata khataba yang berarti berbicara atau berpidato. Tujuan khutbah yaitu menyebarkan ajaran Islam, meningkatkan keimanan, mengajak kepada kebaikan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Syarat dan rukun khutbah. Agar khutbah sah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, antara lain. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kita semua, dari teman-teman Anda tentang bagaimana tabligh, kemudian dakwah, dan selanjutnya adalah khutbah, ya, dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya. Sebelum saya menutup materi, saya akan menyimpulkan dulu tentang materi tersebut. Ya. Tabligh, dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya. Dakwah, khutbah, dan tabligh itu adalah merupakan 3 konsep
dalam Islam yang saling berkaitan namun memiliki penekanan yang berbeda. Ya. Ketiganya bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam, namun memiliki cara dan fokus yang berbeda. Pertama yaitu dakwah. Dakwah itu adalah upaya yang lebih luas untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Ya. Dakwah bila bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tulisan, dan ditunjukkan kepada semua kalangan. Sedangkan khutbah itu adalah ceramah agama yang disampaikan pada waktu-waktu tertentu seperti saat salat Jumat. Khutbah lebih formal dan memiliki struktur yang jelas. Dan yang ketiga adalah tabligh, adalah kegiatan menyampaikan pesan Islam secara efektif, biasanya dilakukan secara berkelompok dan mengunjungi daerah-daerah tertentu. Tabligh lebih fokus pada penyebaran ajaran Islam secara langsung kepada masyarakat. Itulah kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Kemudian saya mau refleksi dulu, ya. Saya tanya dulu, ya, bareng satu atau dua orang, apakah materi yang saya ajarkan ini dipahami atau tidak? Ya. Mungkin kelompok dua, ya. Saya tanya dulu kelompok dua. Ya. Apa perbedaan utama antara dakwah, khutbah, dan tabligh? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang pada jalan Allah secara umum. Ya. Khutbah adalah ceramah agama yang disampaikan pada waktu-waktu tertentu, seperti salat Jumat. Dan tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Islam secara aktif. Iya. Seringkali dilakukan secara berkelompok. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Selanjutnya mungkin ketua kelasnya bisa merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, setelah mempelajari materi mengenai khutbah dan tabligh, saya semakin memahami pentingnya kedua aktivitas ini dalam menyebarkan agama Islam. Khutbah sebagai ceramah agama yang disampaikan pada saat salat Jumat atau hari raya memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pencerahan dan motivasi kepada umat. Oke, itu tadi tentang refleksi dari teman kita bahwasanya tabligh itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa yang bisa kita laksanakan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat, ilmu yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Mari kita berdoa. Saya langsung memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. nafi'an wa rizqan Thayyiban wa amalan mutaqabbalan. thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.